Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sedang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus menerus menghujam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan dan kebenaran, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah
bahkan menderas tidak henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan sholat Jumat kita siang hari ini Allah catat menjadi amal saleh, amal mutaqabbal, amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi kafarah lima baina Jumatain, penggugur, penghapus dan pembersih segala kealpaan, kehilapan dan kesalahan kita semua. Sedang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati. Kalau kita menjiwai ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa manusia pasti dan selalu ada dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah ta'i'un lillah was-sa'idun fil hayat. Orang yang taat kepada Allah dan bahagia dalam kehidupan. Yang kedua, 'asil lillah wa ta'isun fil hayat. Yang kedua, orang yang bermaksiat kepada Allah kemudian hidupnya penuh dengan masalah dan penderitaan. Yang ketiga, ta'i'un lillah wa ta'isun fil hayat. Ada orang yang taat kepada Allah tetapi hidupnya penuh dengan masalah dan penderitaan. Dan yang terakhir, 'asil lillah wa sa'idun fil hayat. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah tetapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Pasti siapapun di antara kita ada di dalam 4 keadaan ini. Bertaat kepada Allah dan hidup kita penuh kebahagiaan. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah dan hidup kita penuh dengan masalah dan penderitaan. Yang ketiga, taat kepada Allah tetapi hidup kita penuh dengan penderitaan. Dan yang keempat, bermaksiat kepada Allah dan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Kita selalu dan pasti ada dalam 4 keadaan ini. Yang pertama adalah ta'i'un lillah wa sa'idun fil hayat. Keadaan yang pertama manusia dalam Al-Quran adalah yang taat kepada Allah, kemudian hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Karena memang sunatul qaul atau qanul hayah fil Quran, undang-undang di dalam kehidupan, barang siapa yang bertaat kepada Allah, dia sedang membangun istana kebahagiaan di kehidupan. Karena tidak ada bahan dasar untuk bisa membangun kebahagiaan di dalam kehidupan ini kecuali bahan dasar itu bernama ketaatan kepada Allah. Kita lihat di surah An-Nahl ayat 97, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kesenangan di dunia. Bahkan kita lihat di surah Al-Baqarah 186, ketika Allah mengatakan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kenapa kita harus menyambut seruan-seruan Allah di kehidupan kita? Karena jawabannya mujib da'wat da'i dadan. Karena Allah ingin menyambut seluruh doa-doa kita. Allah memerintahkan kita untuk menyambut seluruh perintahnya karena Allah ingin menyambut seluruh doa-doa kita. Makanya ulama mengatakan aksiru sujud fatahaqqaqa qulul amal. Perbanyaklah bersujud, maka Anda akan menemukan doa-doa Anda banyak terwujud. Kenapa? Karena bahan dasar untuk membangun semua kebahagiaan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun melihat di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperbaiki ketaatan kepada Rabb-Nya, barang siapa yang mengindahkan ibadah kepada Rabb-Nya, maka Allah mengatakan makhrajan likulli dhaikin, ya. Makhrajan likulli dhaikin wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan solusi atas masalah-masalah hidupnya dan akan mendapatkan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diprediksi. Seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita, barang siapa yang terus mengindahkan dan memperbaiki ketaatannya kepada Rabb-Nya, maka dia akan melihat kehidupannya teramat menakjubkan. Ini rumus yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, manusia dalam Al-Quran itu adalah asil lillah wa ta'isun fil hayat. Adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan hidupnya penuh dengan masalah dan penderitaan.
Ini pun adalah sebagai qanunul hayah fil Quran, undang-undang hidup di dalam Al-Quran. Barang siapa yang sedang ingin jauh dari Rabbnya, maka dia sedang mendekati masalah-masalah. Dan barang siapa yang sedang mendekati Rabbnya, maka dia sedang menjauhi masalah. Allah sampaikan di surah At-Taha 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang i'rad, barang siapa yang menjauh, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang tidak menuruti syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah di kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia sedang merencanakan hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan ketidakbahagiaan, dan penuh dengan penderitaan. Ini rumus di dalam Al-Quran. Makanya wajar Ibnu Qayyim pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah sekali ketika beliau mengatakan al-dzunub jarahat, bahwa dosa itu sayatan luka. Kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebut dosa itu sayatan luka? Karena barang siapa yang berkhilaf kepada Rabbnya, dia sedang merencanakan 3 hal di kehidupannya. Yang pertama adalah izatul ladil ta'ah. Dia sedang menghilangkan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Rabbnya. Tidak ada rasa nikmat dan lezat di dalam ibadah bagi orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Rabbnya. Yang kedua, sayatan-sayatan luka yang dihasilkan dari dosa kita kepada Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah dia merasa tidak pantas, merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman di dalam lingkaran-lingkaran orbit-orbit kebaikan, merasa tidak pantas bersama orang yang soleh, merasa risih dan merasa tidak nyaman bersama orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa dosa disebut dengan sayatan luka? Karena barang siapa yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang merencanakan kehidupannya untuk penuh dengan persoalan dan penderitaan. Bisa masalah keuangan, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah anak-anak, bisa masalah ketenangan dan kedamaian kehidupan. Semua akan hadir masalah karena kita mengundang sendiri dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, andaikan kita ada di dalam 2 kondisi ini, maka kita sedang ada di kondisi yang sangat gawat di dalam kehidupan. Yang pertama, ketika tidak merasakan lezat di dalam ketaatan. Yang kedua, ketika tidak merasa menyesal dalam kemaksiatan. Siapa yang merasa tidak nikmat di dalam ketaatan dan tidak menyesal dalam kemaksiatan, maka dia sedang ada di fase kehidupan yang sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan ketaatan dan bisa melakukan terus kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang keempat manusia dalam Al-Quran adalah ta'i'un lillah wa ta'isun fil hayy. Orang yang bertaat kepada Allah tetapi hidupnya penuh dengan masalah dan penderitaan. Kenapa ada orang yang bertaat kepada Rabbnya? Kenapa ada orang yang senantiasa ibadah kepada Allah tetapi hidupnya penuh dengan masalah dan penderitaan? Jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sedang mencoba memperbaiki diri dalam ketaatan kepada Rabbnya, orang-orang yang senantiasa hidup bersama iman, orang-orang yang senantiasa hidup bersama ketaatan kepada Allah ini, kemudian dia mendapatkan ketidakbahagiaan, maka dia sedang mendapatkan 2 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, Innallaha idza ahaba 'abdan, dalam hadis lain, Innallaha idza ahaba qauman ibtalahu. Karena kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, ibtalahu atau ibtalahu, maka Allah akan menguji kehidupannya. Ini yang pertama. Saat kita sedang bertaat kepada Allah, kemudian hidup kita banyak masalah, maka lihatlah hadis ini, Innallaha idza ahaba 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji kehidupan hamba ini. Maka tanda cinta Allah kepada seorang hamba yang sangat dicintainya adalah ujian. Pertanyaannya, kenapa tanda cinta Allah kepada seorang hamba yang dicintai bernama ujian? Karena yang pertama kata para ulama, al-ibtila ar-ruju ilallah. Karena ujian-ujian di dalam kehidupan sangat mudah untuk terus menguatkan kebergantungan hamba itu kepada Allah. Karena ujian-ujian dalam kehidupan sangat mudah untuk mengembalikan
untuk menguatkan kebergantungan, keberharapan dan kebersadaran hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di surat As-Sajdah ayat 201 Allah mengatakan, Allah berikan masalah Allah berikan musibah di dunia agar dia tidak mendapatkan musibah di akhirat, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya. Allah berikan musibah di dunia agar dia kembali kepada Allah sehingga dia tidak mendapatkan musibah nanti di akhirat. Maka siapapun yang saat ini sedang mendapatkan musibah di dunia karena dalam ketaatan, itu cara Allah untuk menghindarkan dia dari musibah nanti di akhirat. Karena orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia cenderung lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tanda cinta Allah. Allah kadang hadirkan musibah di dunia untuk semakin membuat dia dekat dengan Rabb-Nya, sehingga dia tidak terhindar dari musibah nanti di akhirat. Dan kita sangat tahu seberat-beratnya musibah di dunia tak sebanding dengan seringan-ringannya musibah nanti di akhirat. Ini yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, ujian dan penderitaan kepada hamba-hamba yang dicintainya, kepada hamba-hamba yang taat kepadanya, karena Allah yang semakin mendekatkan dia kepada Rabb-Nya. Bahkan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hamba yang taat kepadanya? At-tahqiq ubudiyah, agar dia bisa memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita maksimalkan kalau kita tidak mendapatkan ujian dan musibah di kehidupan. Ibadah sabar, ibadah ridho, ibadah tawakal adalah 3 ibadah yang sangat luar biasa pahalanya, dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan kemaksimalan ibadah ini kalau Allah tidak memberikan ujian dan masalah di kehidupan kita. Dan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan penderitaan, memberikan air mata, memberikan ujian kepada orang-orang yang taat kepada Allah? Karena Allah sedang ingin membersihkan semua dosa-dosanya. Kita lihat di sebuah hadis dari Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang mukmin yang bersabar dari penyakit, dari masalah dan ujian-ujian yang tidak mengenakan di kehidupannya, maka Allah akan bersihkan semua dosa-dosanya sebagaimana pepohonan membuka daunannya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, tidak ingin hamba ini banyak dosa, makanya Allah bersihkan dosa-dosa itu dengan cara dia bersabar ketika Allah memberikan banyak ujian, banyak masalah dan banyak penderitaan di kehidupannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Keadaan manusia yang terakhir di dalam Al-Quran adalah asim lillah wasta'inu fil hayat. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi hidupnya penuh dengan keberlimpahan dan kebahagiaan. Maka siapapun yang semakin menumpuk kemaksiatannya kepada Allah, tetapi hidupnya semakin penuh dengan keberlimpahan, kemudahan dan kebahagiaan, itu disebut oleh para ulama dengan ihmal. Allah sudah melupakannya dan Allah sudah tidak peduli dengannya. Dalam bahasa agama kita disebut dengan istidros. Kita lihat di surat Al-An'am, ayat 44, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukira bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada dia abwaaba kulli syai', pintu-pintu dunia, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keberlimpahan, pintu-pintu kesuksesan, dan pintu-pintu kebahagiaan. Ini dalam Al-Quran disebut dengan istidraj. Dalam bahasa agama kita disebut dengan ihmalah. Allah sudah tidak peduli dengannya dan Allah sudah melupakannya.
Ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah kadang ambil sebagian dunianya agar dia punya kesempatan untuk menjaga akhiratnya. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pastikan dia akan bahagia nanti di akhirat. Bahkan kadang ada orang yang diambil sebagian dunianya untuk menjaga akhiratnya. Tetapi kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, sudah tidak peduli dengan seorang hamba, Allah deraskan dunianya agar dia tidak punya kesempatan untuk menjaga akhiratnya. Allah sibukkan dunianya agar dia tidak punya waktu untuk menyibukkan menjaga akhiratnya. Allah berlimpahkan kehidupan dunianya agar dia tidak punya waktu untuk menjaga, untuk mengurus dan untuk merawat masa depan akhiratnya. Inilah yang disebut dengan istidros. Maka para ulama mengatakan ada 3 tanda orang sedang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah tidak dipedulikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-rizqu ma'an iman. Iman makin compang-camping tetapi rezeki makin berlimpah. Tanda yang kedua, an-nazah ma'atarkil ma'asi. Kemaksiatan makin membunuh tetapi dia makin sukses di dalam kehidupan, ya. Dan yang terakhir as-sa'ah, ya. As-sa'ah wa tarkul ibadah, semakin meninggalkan ibadah tetapi keberlimpahan semakin menderas dalam kehidupan. Inilah 3 tanda kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, kalau Allah sudah tidak peduli dengan seorang hamba. Tanda Allah melupakan seorang hamba adalah Allah sibukkan dunianya sehingga dia tidak punya waktu untuk menjaga masa depan akhiratnya. Oleh karena itu, sidang jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, siapa yang saat ini imannya makin compang-camping, ibadahnya makin berantakan, tilawahnya makin gak karuan, ke masjidnya makin tidak terjadwal dengan rapi, dan lain sebagainya, tetapi keberlimpahan kesuksesannya makin dekat dalam kehidupannya, dia bukan sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sedang diberikan ihmal. Allah sudah enggan lagi dengan dia, Allah sudah tidak lagi peduli dengannya, dan Allah mungkin sudah melupakannya. Dalam bahasa kita disebut dengan istidros. Mudah-mudahan kita ada di golongan orang-orang yang pertama, yaitu ketika kita taat kepada Allah, kita akan semakin bahagia. Karena ibadah itu laisa haddul huriyah, walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembatas kebebasan hidup kita, tetapi penjamin kebahagiaan hidup kita. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mungkin ada orang yang bahagia tanpa ibadah. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya baik kalau ibadahnya berantakan. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya rapi kalau ibadahnya tidak rapi. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya kuat kalau ibadahnya lemah. Karena kebaikan kehidupan kita tergantung kepada kehebatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun ada di antara kita yang ta'in lillah wa ta'isun fil hayah, ada orang yang ibadah kepada Allah tetapi hidupnya masih banyak dengan ujian, jangan pernah bersangka kepada Allah, karena Allah sedang memberikan 2 hal di kehidupan kita. Allah sedang ingin terus mendekatkan kita kepadanya. Allah sedang ingin terus memaksimalkan ibadah kita kepadanya, ibadah sabar, ibadah ridho, ibadah tawakal. Dan Allah sedang ingin membersihkan dosa-dosa kita. Agar apa? Agar kita nanti pulang ke Allah Subhanahu wa taala dengan kepulangan terbaik dan terindah, yaitu kepulangan tanpa membawa dosa. Mudah-mudahan kita ada di golongan yang pertama, kalaupun tidak ada di golongan yang ketiga. Jangan sampai kita ada di golongan kedua dan keempat. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan, mengindahkan, menghebatkan ketaatan kita kepadanya, agar kita bisa meraih istana kebahagiaan di dunia dan istana kebahagiaan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Rabb kita adalah cara kita untuk menjemput waktu dan cara terbaik kematian kita, yaitu husnul khatimah, meninggal di puncak kedekatan hidup kita bersama Allah, wafat di tingkat kenikmatan ibadah kita kepadanya, dan wafat di tingkat kebahagiaan hidup bersamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keistiqomahan dalam kita dalam ketaatan, agar terus mengantarkan kita sa'adah di dunia wal akhirah. Kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجينا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في كل بلدان الإسلام، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في سوريا، في إندونيسيا، وفي كل مكان يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. إنك ربنا على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.